Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat opini, kembali lagi bersama saya Alisa Junior Paujan di Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi menarik tentunya dengan nuansa Islami. Apa kabar sahabat opini yang di rumah? Semoga puasanya lancar dan semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke sahabat opini, pada hari ini podcast opini akan membahas mengenai mendalami keindahan Al-Quran di bulan Ramadan. Telah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Nisa SPD. Assalamualaikum Kak Nisa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak Nisa? Alhamdulillah baik. Lancar puasanya Kak? Alhamdulillah. Nah Kak, kita berbincang-bincang terlebih dahulu ya Kak. Nah Kakak ini kan adalah salah satu alumni dari kampus Setitno Al-Farabi Pangandaran. Nah Kak, setelah lulus kegiatan Kakak itu apa ya Kak? Sekarang alhamdulillah saya masih di pondok pesantren dan kebetulan saya mengajar juga di SD. Masya Allah ya Kak. Nah kalau boleh nostalgia kembali nih Kak ke masa perkuliahan Kakak dulu. Nah Kakak itu kan di kampus sangat aktif ya Kak. Nah bagaimana sih Kak cara Kakak mengatur waktu Kakak untuk kegiatan kampus dan di luar kampus? Ya, mengatur waktu, kan kemarin saya juga masih menjadi santri di pondok pesantren. Untuk mengatur waktunya ya diusahakan bisa memanage kan. Saya kebetulan juga di prodi manajemen pendidikan Islam. Jadi mau tidak mau harus bisa mengaplikasi manajemen tersebut gitu. Terima kasih ya Kak sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami. Nah untuk selanjutnya langsung saja ya Kak ke tema utama, yaitu mendalami keindahan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah Kak, bulan Ramadan itu kan adalah bulan yang berkah. Bulan Ramadan juga waktu untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu untuk memperbanyak ibadah, salah satunya itu membaca Al-Quran. Nah Kak, apa sih keistimewaan membaca Al-Quran dalam suasana bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan lainnya? Ya siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan yang paling kita harus syukuri hari ini yaitu kita bisa dipertemukan pada bulan Ramadan kali ini. Nah, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'innya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatul udmah di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin. Sahabat opini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah hari ini siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Alhamdulillah ya, jika sudah membaca Al-Quran, berarti Allah telah membukakan hati kita, jiwa kita untuk dapat membaca Al-Quran pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan untuk pertanyaannya yaitu apa sih keistimewaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Tentunya dalam keistimewaan itu, dalam membaca Al-Quran banyak sekali keistimewaan, khususnya pada bulan Ramadan kali ini. Di antaranya yaitu membaca Al-Quran pahalanya dilipat gandakan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yaitu bacalah Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf akan mendapatkan satu baikan.
dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya Allah, Masya Allah. Nah, contohnya ketika kita membaca alif lam mim, itu kan udah berapa huruf? Udah tiga huruf. Nah, berarti itu dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Masya Allah. Nah, itu cuma alif lam mim. Kalau kita sehari itu udah berapa kebaikan loh ya. Apalagi sudah sebulan gitu hatam Quran itu, Masya Allah banyak sekali ya, tertumpuk itu pahalanya. Ya Allah, Masya Allah. Dan yang kedua yaitu Al-Quran dapat memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti safi'an yaumal qiyamati li swahibihi. Bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya. Maksudnya ketika bahasa kita gitu ya, nanti di yaumil qiyamah nanti Al-Quran itu akan berdatangan kepada kita mencari siapa pemiliknya yang dulu Al-Quran tersebut dibacakan gitu. Nah, dan ketiga selanjutnya Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yaitu Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sebagaimana yang kemarin yang sudah dijelaskan dalam episode 1 ya, tentang keutamaan Ramadan, yang diantaranya keutamaan Ramadan itu diturunkan Al-Quran gitu sebagai pedoman hidup gitu. Nah, Kak, di bulan Ramadan juga erat kaitannya dengan merenungkan dan mempraktikkan ajaran Al-Quran. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini? Ya, banyak sekali ya implementasi yang dapat kita ambil dari membaca Al-Quran ya. Sebelumnya kita harus mengetahui hikmah-hikmah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di situ kita membaca Al-Quran, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menjadikan sebagai obat hati dan obat jiwa, yang diantaranya yaitu menenangkan hati, menjadi tenang gitu. Kemudian mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti yang tadi ya. Dan kemudian meningkatkan ketakwaan kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu khusyuk dalam beribadah gitu. Kemudian menjauhi larangan Allah gitu dari membaca Al-Quran. Kemudian menjalin silaturahmi dan kebaikan. Contohnya berbuat baik kepada sesama, kemudian berbakti kepada orang tua, saling tolong menolong gitu. Itu diantaranya. Lalu Kak, kan zaman sekarang itu sangat susah ya untuk selalu beristiqomah, untuk selalu membaca Al-Quran. Itu bagaimana sih Kak agar kita selalu beristiqomah untuk meningkatkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam bulan Ramadan, terutama bagi yang baru memulai membaca atau memahaminya? Oke, bagaimana cara meningkatkan pemahaman? Nah, ada beberapa tingkat ya. Yang pertama yang paling dasar dalam pemahaman Al-Quran. Yang pertama yaitu belajar membaca Al-Quran. Terlebih dahulu kan kita belajar dulu ya sebelum membaca Al-Quran itu. Dari kecil kita sudah belajar membaca Al-Quran. Yang pertama kan dari Iqra dulu tuh kan ya. Kemudian kalau sudah selesai Iqranya baru ke Quran gitu. Dan kemudian belajar lagi tentang makharijul hurufnya, tajwidnya, gitu. Itu tentang yang pertama yang paling dasar yaitu belajar
bagaimana membaca Al-Quran. Dan kemudian ada tingkatan selanjutnya, yaitu memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah kita tadi membaca Al-Quran, kemudian kita terus sering membaca Al-Quran, diperbanyak Al-Qurannya, dan kemudian menghafal mulai dari surat-surat pendek gitu ya, sering dihafal, kemudian naik tingkat lagi kepada juz 1 gitu ya, sering menghafal, memperbanyak Al-Quran dan menghafalnya. Kemudian yang ketiga yaitu memahami Al-Quran atau mentadaburinya. Setelah kita tadi belajar Al-Quran, kemudian memperbanyak bacaan, dan sekarang yaitu memahami Al-Qurannya. Nah, untuk memahami Al-Qurannya, diantaranya kita bisa memahami dalam terjemahannya. Kita kan sekarang sudah gampang tuh, ada Quran terjemah, bisa itu dipelajari, dibaca-baca itunya terjemahannya. Kemudian kalau di pondok pesantren kita belajar di pondok salafi ya khususnya, kita belajar kan mengkaji tafsir Jalalain, kan itu masih salah satu belajar tentang memahami Al-Quran itu. Di antaranya kitab tafsir Jalalain, kemudian tafsir Sawi gitu, kalau di pondok pesantren mah. Dan kemudian yang terakhir yaitu mengamalkan Al-Quran. Setelah kita memahami, oh ini surat ini menjelaskan tentang apa, sudah dipahami. Nah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada bulan Ramadan kali ini kan kita harus menjaga lisan, kan itu ada terdapat di Al-Quran. Menjaga lisan, menjaga perilaku gitu, tingkah laku, itu bisa salah satunya. Yang terakhir Kak, ada pesan atau motivasi gak Kak untuk sahabat-sahabat opini yang sedang menonton di rumah? Oke, siap. Pada bulan Ramadan ini kita harus bisa memperbanyak bacaan Al-Quran. Untuk sahabat-sahabat opini semuanya yang ada di rumah, jangan lupa memperbanyak Al-Quran. Sebagaimana kita kan berada sekarang di bulan Ramadan, harus memperbanyak Al-Quran. Membaca Al-Quran tadi kan pahalanya berlipat ganda. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan ini dengan tidak membaca Al-Quran. Jadi kita harus memperbanyak Al-Quran. Baik, terima kasih Kanisa sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Terima kasih sudah sharing ilmu bersama kami. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sahabat opini, itu tadi mungkin akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Jangan lupa pantengin terus YouTube channel kami Setitnu Alparabi Pangandaran, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Alisa Junior Paujan dan narasumber kita Kak Nisa SPD pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.